It. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi dari negeri jiran Malaysia. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Gofiki di channel YouTube Abdurrahman Gofiki. Ya teman-teman, kayaknya teman-teman udah pasti berpikir, wah kayaknya ada yang beda nih. Ya, di vlog kali ini aku memang berbeda. Aku menggunakan sepeda. Ini sepeda aku. By the way, tapi aku bukan mau endorse sepeda ya guys. Ya, di kesempatan kali ini, tepatnya di hari Ahad ataupun hari Minggu, alhamdulillah aku sudah ada pertemuan khusus dengan salah satu mahasiswi asal kota Pariaman di Indonesia. Beliau namanya Kak Friska. Kak Friska ini merupakan mahasiswi yang sangat inspiratif sekali. Beliau ini ada seorang penulis muda guys. Di usianya yang sangat muda, beliau sudah menerbitkan beberapa karya tulis. Keren banget kan guys. Nah, kira-kira dalam perbincangan kali ini aku akan bertanya lebih lanjut bagaimana kesehariannya, bagaimana proses dalam apply beasiswa ke kampus AIU di Malaysia ini, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu stay di channel YouTube Abdurrahman Gofiki. Pokoknya, ketika kalian menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Yuk ikuti terus video kali ini. Oke, let's go. Oke guys, sambil kita menuju perjalanan menuju Kak Friska, aku sedikit ada sholawat nih ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Guys, sepertinya Kak Friska udah sampai di sini. Oh iya, itu Kak Friska. Oke, kameramen, let's go. Wah, halo Kak Friska, assalamualaikum. Hai Vicky. Gimana kabarnya? Oh, sama dong kita nanyanya. Aku alhamdulillah baik. Oke. Oh Kak Friska, boleh kita ngobrol sebentar nggak? Silakan duduk. Oke. Kok kayak aku yang nyambut Vicky ya? Silakan Vicky gitu. Kayaknya gantian nih aku yang YouTuber. Oke, enggak lah. Ya kayaknya enaknya kita berdiri aja di Kak Friska. Oh Gimana? iya, oke. Baik. Gimana nih Kak Friska? Pagi ini sehat ya? Alhamdulillah. Jadi Vicky bikin aku bangun pagi guys, alhamdulillah. Keren banget nih guys. Jadi memang sih karena memang hari ini juga kita sudah ada pertemuan secara langsung untuk berbincang aku mau tanya banyak hal sih buat Kak Friska. Ya, By the way, ya Kak Friska ini asli daripada Pariaman ya? Enggak. Lalu? Aku apakah perlu menjelaskan apa perbedaannya? Oh. Jadi aku jadi Pariaman. Yeah, okay. Pariaman tuh kota. Sedangkan Kabupaten Padang Pariaman ya kabupaten. Oh, jadi kalau ditanya di mana, itu di Sumbar, sejam dari Padang. Jadi aku nggak suka dibilang Padang karena aslinya Pariaman. Kita tuh beda daerah, terus beda kebudayaan. Beda kebudayaan, wah. Yang pasti tetap dari Indonesia ya Kak Ya, Friska. siap. Iya. By the way Kak Friska, wah itu buku apa tuh? Oh ya, ini buku aku loh. Wah, oke. By the way Kak Friska, sekarang kan Kak Friska sudah ada di Malaysia nih, sama-sama kayak aku kuliah di kampus AIU. Yeah. Kira-kira kok bisa kuliah di AIU itu gimana ceritanya? By the way. Sebenarnya, kalau dibilang coba-coba sih enggak juga. Karena dari dulu kayaknya emang semua kita tuh emang scholarship hunter ya. Alright. Dan aku udah coba di beberapa negara, termasuk juga Turki, termasuk juga Tunisia waktu itu, terus masuk juga Amerika, Australia, tapi kadarullah nggak lulus. Oke. Kemudian juga SBM, kemudian SNM itu juga udah berusaha 2 tahun, bahkan aku gap year loh. Tapi ya itu nggak ditakdirkan. Kemudian
Aku gunain gap year untuk persiapan daftar-daftar scholarship, kemudian juga nulis, kemudian juga ngelakuin beberapa hal, dan ya mentok di sini. Oh, soal menulis nih kira-kira. Kak Friska, by the way, sudah berapa karya tulis yang pernah Kak Friska publikasikan ya? Ataupun Kak Friska terbitkan? Ini aku lagi baca Juang Tak Berujung. Iya nih, biru-biru nih. Wah, ini by the way salah satu penulisnya ini Kak Friska nih. By the way, Yep. apa sih motivasi Kak Friska kok mau sih menulis buku sebanyak ini? Apa, tulisan banyak gitu kan mungkin ada orang berpikir ya udah sih ngapain harus nulis segala, yang penting belajar aja, fokus kuliah, nggak usah mikirin yang lain. Nah, menurut Kak Friska kan seorang penulis, kira-kira pentingnya nulis itu apa sih untuk Kak Friska? Pentingnya ya, aku Iya. jawab yang pentingnya dulu karena pertanyaan yang aku ingat itu. Oke, iya betul. Nah, jadi pentingnya nulis, aku sebenarnya udah coba beberapa passion yang mungkin bisa aku ambil jadi bakat gitu ya. Tapi yang kemudian benar-benar melekat di diri aku adalah menulis gitu. Oke. Aku nggak suka terlalu public, terlalu open. Oh, aku ini siapa enggak. Jadi everything yang mau aku show itu adalah dengan menulis. Terus juga aku kayak lihai banget bermain dengan imajinasi. Jadi mungkin kalau Vicky dan teman-teman lihat beberapa karyaku itu justru novel, bukan kayak esai, bukan. Oh, Tapi novel, bisa aku beberapa juga menang lomba esai, tapi untuk dijadikan buku seperti ini yang tebal dan pasti endingnya apa itu aku jadiin buku berupa novel gitu. Wah, mantap. Kak Friska biasanya dalam menulis novel itu dapat inspirasinya dari mana sih, Kak? By the way. Kan kadang aku waktu itu pernah mencoba untuk menulis ya. Nah, kadang aku dapat inspirasi itu pas lagi sholat, jujur ya. Kadang pas lagi sholat, ataupun aku lagi ngobrol, ataupun ada celotehan-celotehan yang aku dengar nih, Kak. Wah, kira-kira gimana sih kalau misalkan ditulis? Kadang kalau misalkan ada orang yang mungkin nyinyir, tahu nyinyir kan? Nyinyir tentang kita, kamu nggak mungkin lah bisa sekolah ke luar negara dengan keadaan seperti itu, di rumah aja suka malas-malasan, apalagi di negara orang, bagaimana cara beradaptasinya? Kadang-kadang itu menjadi inspirasi buat aku gitu. Kalau Kak Friska bagaimana? Iya, aku anggap buku ini aja ya. Oke. Ini inspirasinya dari buku lain, dari karyanya Ahmad Rifai Irfan yang Tuhan maaf aku sedang sibuk, atau Tuhan maaf kami sedang sibuk, maaf saya lupa. Nah itu, dan beliau juga terinspirasi dari hal yang sederhana. Apa coba? Apa tuh? Pengamen jalanan. Pengamen jalanan. Bayangin, dia mau bilang betapa manusia itu sibuk sama dunianya, tapi terinspirasinya bukan dari ulama misalnya, atau dari seorang guru yang bla bla bla, tapi dari seorang anak kecil yang mengamen. Jadi kayak kita nggak perlu banyak inspirasi teman-teman, maksudnya kita nggak perlu banyak atau hal yang wah untuk dijadikan motivasi atau inspirasi. Cukup hal sederhana, kemudian kita rebut hal sederhana itu untuk menjadi hal yang luar biasa, dan itu depend sama kita gitu loh, bener-bener tergantung kita cara menyampaikannya gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya, Kak Friska ya? Yap, betul banget. By the way, Kak Friska sudah mulai menulis dari tahun berapa, Kak? Ataupun dari usia berapa, dari kelas berapa gitu loh? Kalau aku bilang dari SD, percaya nggak? Percaya, karena orang itu bisa saja dia dari kecil tuh sudah ada tertanam dalam jiwanya itu bakat bener-bener. gitu. Berarti Kak Friska nulis dari sejak SD ya? Aku mau bilang kalau pertama kali lomba menulis yang aku menang itu waktu kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Aku menang lomba esai, tapi keren, bukan guys. lomba cerpen ya, lomba esai yang kemudian membawa aku ke, nggak membawa sih, memberikan aku semacam sepeda, terus juga Sepeda, t-shirt. oke. Bayangin nggak kayak untuk anak usia 5 SD gitu, itu butuh banget yang namanya hal-hal kayak gitu. Tapi kemudian kita diberikan hal-hal seperti itu hanya dengan kita menulis. Terus aku bilang kayak, wah, menulis doang loh itu, cuman 2 halaman waktu itu esainya loh. Tapi aku bisa dapat hal yang kadang orang tua aku pernah nggak bisa ngasih gitu loh. Wow.
So, Itu merupakan pencapaian pertama kah, Friska? yes, pencapaian pertama. Kemudian SMP berlanjut, kemudian aktif banget menulis baru SMA. Itu by the way ada keinginan menulis itu gara-gara apa sih? Apa karena terinspirasi sama orang? Apakah emang tiba-tiba pure itu menjadi sebuah impian Kak Friska? Impian aku sebenarnya. Impian. Jadi kayak ketika misalnya aku udah nyoba dulu art, dulu melukis maksudnya. Aku dulu melukis, aku dulu ngapain ya? Mencoba public speaking. Tapi yang menurutku pas banget, yang bikin aku nggak menjadi orang lain yang berusaha untuk wah dengan cara orang lain. Nah aku nggak bisa gitu loh. Jadi kayak ketika aku menulis kayak wah ini aku banget nih, kayak udah pas banget di sini, nggak mau ganti-ganti passion lagi gitu. Nambah boleh, tapi ganti meniadakan menulis di hidup aku enggak deh kayaknya gitu. Oke, jadi selalu menulis ya Kak Friska. By the way Kak Friska, masih tentang kepenulisan. Kak Friska ini founder apa namanya? Institut Penulis Muda. Institut Penulis Muda. Apa namanya motivasi Kak Friska membangun itu? Nah ya benar. Jadi itu aku bangun waktu aku gap year. Setahun setelah lulus SMA, aku gagal di banyak kegagalan. Aku gagal di SNM, gagal juga di SBM, gagal di aku nggak coba mandiri, tapi karena aku fokus satu jurusan, jadi aku berhenti buat mencoba di jurusan lain. Selfish banget ya guys, tapi beneran kayak pokoknya aku mau jurusan yang itu. Nah kayaknya itu salah deh, jadi tidak untuk ditiru. Nah jadi balik lagi ke motivasi tentang mendirikan yang itu, Institut Penulis Muda itu, karena aku suka nulis. Kemudian aku mikir kalau misalnya aku nulis buat diri aku sendiri gitu loh, kemudian jadi buku, dan itu bakal lama gitu loh prosesnya untuk orang lain baca. Gimana kalau sembari aku menulis, aku juga mengajarkan menulis gitu. Jadi awalnya aku ragu gitu loh, kan baru buku, waktu itu buku baru 1 gitu loh. Belum ini OTW terbit yang 2, ini buku kedua ya guys. Nah yang pertama itu udah tahun 2018 dan itu menuju tahun 2019. Nah jadi aku mikir buat ngajarin orang gitu. Tapi yang aku bilang tadi guys, sebenarnya tuh aku introvert gitu loh, aku nggak mau open up gitu. So iya aku ngerjain itu online. Bahkan untuk memberitahu nama asliku aja sama orang-orang yang aku ajar, aku nggak berani. Bukan nggak berani sih, kayak ya udah sih, kayak ngapain juga mereka tahu nama asli aku gitu loh. Kalau mau ngajar mah ngajar aja, pahala tetap dapat. Dan waktu itu kelasnya gratis, Fik. Aku nggak memungut biaya sepeser pun, termasuk biaya penerbitan yang mahal. Wow, itu kira-kira pertama kali yang join ke penulisan Kak Friska tuh kira-kira ada berapa orang? Oh banyak, kayak langsung banyak ya? Karena semua kelas menulis yang dimentori katanya oleh orang-orang yang berpengalaman itu semuanya pada bayar gitu. Bahkan kayak ada yang untuk menyelesaikan satu cerpen aja harus sampai 700.000 gitu loh. Dan aku ngerasain ya, dulu aku nerbitin buku gimana harus perfect gitu kan ya, tapi kita nggak ada dana gitu. Jadi aku ngerasain gimana bantu buat ngeditin. Jadi ketika kita serahkan kepada penerbit itu udah pure selesai dan nggak banyak memakan dana begitu. Wah jadi gitu ya Kak, ceritanya keren banget ya Kak ya. Dari kecil udah mulai belajar menulis, kemudian setelah lulus SMA apa namanya tadi, membangun apa? Ya komunitas keren banget nih guys. Ini inspiratif sekali buat teman-teman semua, karena kalau misalkan sudah ada kemauan pasti ada jalannya Kak Friska ya. Kamu tinggal action aja sih sebenarnya. Betul sekali. By the way, kayaknya aduh panas gak Kak Friska? Iya, Vicky nggak ngajak aku duduk sih dari tadi. Aku lupa, maaf banget Kak Friska. Ini soalnya aduh. Gimana kalau misalkan kita pindah tempat aja? Kita sambil duduk aja ngobrol ya, santai. Oke, let's go. Oke. Wah, aduh tadi pegel banget ya Kak Friska. Iya. Sekarang udah oke lah, udah enakan karena kita posisinya lagi duduk. By the way, tadi kan Kak Friska udah cerita tentang sekilas kepenulisan ya. Mungkin kita akan cut terlebih dahulu. Aku mau bertanya nih Kak Friska. By the way, Kak Friska ini selama kuliah di AYU ini ngambil jurusan apa sih? Aku bisnis administrasi general. Jadi bisnis administrasi di sini tuh ada 3 dan aku ambil yang pertama. Yang pertama ya. By the way, itu sudah sesuai keinginan Kak Friska sejak kecil kah? Kan waktu Kak Friska tadi cerita tentang hanya satu jurusan yang Kak Friska mau. Itu jurusan apa by the way?
Pendidikan dokter. Pendidikan dokter Jauh ya? banget ya Allah. Aku anak IPA loh guys. Aku anak IPA. Kemudian kalau ditanya sekarang jurusan apa, jurusan bisnis administrasi. Kemudian ditanya apakah pengen itu dari awal, jawabannya enggak. Enggak banget gitu. Enggak banget ya? Nah makanya ya sebenarnya tuh ya aku tahu itu waktu aku milih pendidikan dokter juga kayak nggak mau coba mandiri, nggak mau coba pokoknya pendidikan dokter yang melalui jalur yang wah gitu SN dan SB kan. Nah tapi ya itu selfish, itu nggak baik dan tidak untuk ditiru tentunya. By the way, ditolak SBMPTN, SNPTN tetapi lolos di luar negeri melalui beasiswa Cendekia Baznas nih Kak Friska ya. By the way, Kak Friska mungkin bisa diceritain bagaimana perjuangan Kak Friska kok bisa sampai lolos ke EAU gitu. Apakah Kak Friska pernah melalui masa-masa sulit? Mungkin ketika di Indonesia entah itu semacam kayak cemoohan ataupun hinaan ataupun mungkin tidak adanya dukungan dari keluarga ataupun teman, apakah itu terjadi di dalam kehidupan Kak Friska? Pastinya untuk semua manusia sih menurutku. Bahkan ketika udah di sini nih udah jelas nih di luar negeri masih ada yang kayak gitu, kayak manusia mencoba terus untuk menjatuhkan kita gitu loh. Nah, jadi dari awal tuh kayak daftar gitu kan, aku bilang kan sebelumnya mereka nanya daftar di mana aja gitu. Aku bilang kan negara-negara yang emang keren gitu kan dan nggak lulus. Kemudian ketika aku mention Malaysia yang katanya nih negara tetangga doang, padahal kayak terus emang teman-teman anaknya di mana gitu. Maksudnya tuh saya nggak merasa lebih baik, cuman tuh harusnya ketika kita bertanya harus dibandingkan dulu kan ya sama yang orang-orang di sekitar mereka sebelum nanyain kita dulu gitu loh. Cuman ya itu dari awal ketika pendaftaran juga kalau pendaftaran Fik ditanya nggak terlalu sulit sih karena kan sebelumnya tuh aku udah nyiapin surat rekomendasi udah ada. Jadi ketika dia minta persyaratan aku tinggal upload gitu loh, tinggal upload ya untuk kekurangan-kekurangan yang spesifik baru dipenuhi gitu. Jadi ya lanjut lagi, udah lulus keberangkatan nih, nggak berangkat juga diomongin gitu. Oh iya, kenapa itu Kak Friska? Nggak tahu, karena emang kita dulu kesedot gak sih kayak entah kenapa kayak visa kita, IMJS kita nggak selesai gitu. Bahkan aku heran kenapa aku masih 0% bahkan ketika orang udah 70% gitu loh. Jadi entah karena kita dulu masuk kelas bahasa dulu atau gimana dan yang lainnya bisa masuk degree langsung atau foundation studies ya. Nah mungkin aku mempertanyakan bisa jadi anak yang LC atau language center ini anak-anak yang diakhirkan. Jadi ya udah aku terima aja gitu. Cuman yang nggak tahannya ya omongan-omongan tetangga ya gitu kayak berangkatnya kapan? Ini beneran lulus, lulus gitu kayak ibu mau lihat offering letter saya gitu. Kan kayak ya kesel gitu karena emang setiap pagi juga nggak bisa dihindari aku bantu mama di depan di kedainya mama gitu loh. Oh punya kedai ya? Mama punya kedai. Kedai apa by the way itu? Kayak makanan-makanan sarapan pagi. Oh oke. Ya mungkin ada aja ya celotehan-celotehan dari tetangga ataupun ya kan orang itu kan taunya itu katanya dengar-dengar Friska kuliah di Malaysia, kok masih di Indonesia, pasti nanya seperti itu kan. Ya memang karena mereka tidak tahu bagaimana rasanya memperjuangkan itu semua dan mereka memang sedang tidak berproses sama seperti Kak Friska kan. Kalau untuk proses berkas sendiri itu kan kita harus menerjemahkan nih Kak Friska. Iya. Itu pakai uang sendiri apa dari orang tua? Gimana ya? Tahu nggak Fik, aku nggak menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Wow, iya kah? Ya. Jadi mulai dari surat rekomendasi aku translate sendiri, kemudian aku minta lagi nih tanda tangannya untuk orang-orang bersangkutan ya emang kerja 2 kali sih, cuman ya emang itu kan yang diminta gitu. Kemudian untuk ijazah untuk SD SMP aku translate sendiri, kemudian cari kepala sekolah yang dulu menjabat di masa aku SD gitu sama SMP. Tapi untuk SMA karena waktu itu yang paling diperlukan ya dan aku nggak mau ambil risiko, aku pakai penerjemah tersumpah. Oh penerjemah tersumpah ya, sama ya. Ya. Penerjemah tersumpah waktu itu per lembarnya berapa Kak Friska? 50.000 kah? Iya itu yang termurah kan, kita waktu itu termurah 50.000. Kan berkasnya ada banyak tuh Kak Friska. Kira-kira di dalam pengurusan berkas tersebut ada nggak sih yang menjadi apa namanya challenge tersendiri, misalkan kayak aku ya mau ngurus rekomendasi harus pulang ke luar kota, harus pindah, harus tanya ke sana ke sini kan, waktu kayak minta surat
apa semacam slip gaji orang tua itu kan harus minta surat persetujuan juga ya. Nah itu harus minta tanda tangan, bahkan sampai waktu itu diminta surat keterangan tidak mampu. Jadi Kak Friska tadi kan bicara soal SKTM. Nah Kak Friska ini kan bisa sampai ke AI melalui jalur Basnas ya kan, disponsori oleh Basnas Indonesia juga. Nah apakah Kak Friska selain daripada Basnas ini ada sponsor lain, misalkan Kak Friska mengajukan proposal sponsorship ke suatu lembaga ataupun institusi? Enggak. Jadi waktu itu balik lagi ke jadi founder IMM nggak apa ya? Iya boleh. Nah jadi kan sebenarnya emang aku bilang komunitas itu tidak mengambil biaya apapun dari pesertanya, tapi kita menerima pendapatan dari biaya buku yang terjual. Jadi aku nabungnya dari situ, Fik, alhamdulillahnya gitu. Jadi ketika sampai hari H keberangkatan gitu, sebenarnya aku udah punya tabungan menuju ke Jakarta, juga aku punya tabungan yang alhamdulillah tidak memerlukan untuk meminta sponsor ke orang lain gitu. Jadi kalau dari orang tua nggak ada, ya benar-benar dari aku sendiri gitu, dari tabungan yang aku tabung. Nabung tuh dari kapan sih by the way? Ya dari sejak aku ngajar nulis dan ada bisnis juga gitu. Wow, bisnis ya Kak Friska. Kan keceplosan nih ya Allah. Nah, ini akan menjadi poin penting nih. Iya Kak Friska, tadi kan sudah cerita ini ya sekilas tentang bagaimana perjuangan Friska bisa sampai ke sini. Kak Friska pernah nggak sih ketika dalam perjuangan ini merasa ada apa ya, kayak patah semangat? Udahlah, apa namanya, nunggu lama kapan sih berangkatnya? Udahlah, gue mau kuliah di Indonesia aja. Pernah nggak terbesit apa pikiran seperti itu? Kan nunggu IMJ selama nih ya kan, IMJ selama dari proses offering letter ke IMJ itu kan menunggu waktu berbulan-bulan ya, berapa bulan, lebih daripada 3 bulan ya waktu itu. Lebih enggak sih? Iya, lebih banget, lebih dari 3 bulan, 4 bulanan. Nah kira-kira Kak Friska ada nggak sih terbesit di dalam pikiran Kak Friska tuh ingin untuk udahan aja ya, gitu? udahan aja. Kayak karena kan ada beberapa teman yang lain juga yang memang karena menunggu lama akhirnya memutuskan untuk berhenti gitu ya, karena memang ada rasa ketidakpercayaan. Ya, ini sebenarnya serius apa enggak sih ngurus gitu kan, akhirnya pindah ke kampus lain. Nah kalau Kak Friska sendiri ada nggak sih pikiran seperti itu? Kalau dibilang nggak ada, cuman nggak kuat. Jadi adanya tuh ketika orang-orang yang aku pikir harusnya mendukung aku nih, tapi nggak dukung gitu loh. Siapa coba? Keluarga kita. Wow, keluarga sendiri ya? Bukan ibu, tapi keluarga yang seperti kayak sepupu, tante kita, paman gitu. Nah seperti itu. Nah mereka yang mama sebenarnya jadi penyemangat terkuat, tapi yang melemahkan justru orang-orang yang di luar itu yang nggak tahu kita tuh gimana gitu loh. Jadi ya aku ada, cuman nggak membiarkan mereka masuk terlalu dalam gitu loh. Nggak boleh gitu. Pokoknya kayak ini di diri aku yang tahu aku tuh aku gitu loh. Mama aku yang ngelahirin aku aja kayak mau kesini gitu, daftar kesini ya Ma gitu. Ya boleh kata mama. Saya bisa jaga diri bla 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 gitu. So nggak terlalu mendalam sih pengen berhentinya. Pokoknya kayak mantap gitu loh, karena kayak even nih ada yang kayak nawarin juga, kayak karena aku punya buku, dia nawarin aku kuliah sastra di universitas swasta di daerah aku. Tadinya mau nerima karena itu juga di full scholarship kan. Kemudian juga ke bidadan waktu itu. Cuman kayak ini passion beda sama jurusan yang pengen aku ambil gitu loh. Kayak dulu aku mau pendidikan dokter, apakah aku bakal berhenti menulis dengan misalnya in case aku keterima di pendidikan dokter? Enggak, menulis itu adalah hal yang berbeda, yang ketika dimasukkan ke jurusan aku malah nggak mau gitu loh, kehilangan sense-nya gitu loh, Fik, gitu. Jadi enggak, aku menulis adalah sesuatu yang aku mau belajar sendiri tanpa harus diajarin gitu. Wow, inspiratif sekali teman-teman. Aku sampai speechless nih dengernya nih Kak Friska. Ternyata memang betul ya, setiap orang itu punya perjuangan masing-masing ya dalam mencapai impiannya. By the way, dari banyaknya impiannya Kak Friska, apakah impian-impian tersebut sudah tercapai atau ada beberapa impian yang belum tercapai? Sebenarnya aku pribadi punya kecenderungan untuk membangun mimpi pada sesuatu yang udah aku mimpiin, paham nggak? Misalnya aku nih mimpi di sini, nah setelah di sini tuh apa mimpi berikutnya setelah mimpi ini tercapai. Jadi nggak serta-merta langsung mimpi baru yang beda jauh sama mimpi yang ini, enggak. Termasuk juga kayak waktu
komunitas, aku masih punya mimpi di sana, yang masih ada target yang harus aku capai gitu. Masih ada mimpi yang kayak aku mau komunitas ini kayak gini nih gitu. Atau juga bisnis aku kayak udah ada nih, udah pendapatan misalnya, udah kayak even kita nggak ngapa-ngapain tetap masuk uangnya ke kita, tapi tetap masih aja aku pengen buat, masih ada mimpi yang mau aku kejar gitu. Termasuk juga dalam hal pendidikan, dalam hal keluarga, dalam hal banyak hal. Jadi aku suka melibatkan setelah aku mencapai mimpi ini di slide yang ini, setelah itu apa gitu. Jadi kayak jangan sampai mimpi kita tuh terputus hanya karena kita udah mencapai target yang itu gitu. Jadi terus improvisasi, jangan sampai kita merasa puas diri, berbangga diri gitu hanya karena untuk mencapai satu hal gitu. Kita harus explore lagi, meningkatkan lagi, karena banyak banget pelajaran dari sana. Kayak intinya sih bukan pencapaiannya, tapi pelajaran yang bisa kita ambil menuju ke sananya, prosesnya gitu. Wah, luar biasa sekali ya Kak Friska. By the way, kita akan mengulang kembali ke soal AI nih Kak Friska. Pertama kali nyampe ke AI itu bagaimana first impression ya? Aku mau cerita ini nggak ya? Kita sobatch kan ya, Fik tahu kalau aku tuh the one yang aku nggak tahu, aku nggak ngerasa kalau aku tuh suka mabuk perjalanan, nggak. Tapi ternyata aku lemah banget sampai di sini gitu. Aku nggak bisa napas. Ya, apakah ini perkenalan untuk kampusnya nggak tahu. Kayak ya udah aku nggak apa ya, karena apa ya, aku tuh bukan tipe yang semangat menyambut tempat baru. Ya udah kalau udah sampai di tempat baru ya udah, oh ini gitu loh. Ketika teman-teman semangat untuk explore kemana-mana, aku malah istirahat dulu deh kayaknya gitu. Kayaknya 24 jam kemudian deh aku baru jalan-jalan begitu. Oh. Jadi nggak menganggap biasa, kayak alhamdulillah senang banget, tapi kayak karena emang dari dulu kebiasaan aku tuh kayak ya ketika eksplor ke tempat lain nggak bersyukur, tapi nggak lebay gitu. Kayak biasa aja gitu. Aduh, jadi gantuk nih dengernya. Iya, aku mendongeng nih kayaknya. Saking aku terbawa suasana nih Kak Friska. Santai. Iya, by the way, Kak Friska, selama kuliah di AYU ini, adakah apa ya, kayak semacam penghasilan ataupun pekerjaan sampingan yang Kak Friska lakukan gitu? Mungkin bisa seperti bisnis, kan kita tahu juga nih bahwasannya students di AYU ini rata-rata ini pada bikin bisnis sendiri. Ada yang jual apa namanya, ada yang jual jasa, ada yang jual barang dan lain sebagainya. Kalau Kak Friska sendiri ada nggak kerja sampingan di sini selain daripada belajar gitu? Ada, yang tadi aku bilang bisnis itu masih berlanjut. Oh, masih berlanjut sampai sekarang ya? Masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian juga kadang aku diminta beberapa staff buat bantuin mereka gitu loh, dan itu alhamdulillah dibayar. Tuh. Dibayar juga ya? Iya, karena nggak tahu ya, kayak kadang di sini tuh kita kerjanya sedikit. Sebenarnya aku nggak anggap sedikit, cuman aku bisa ngerjainnya dalam waktu cepat dan dengan kuantiti yang banyak. Nah, kemudian dibayarnya sehari penuh gitu loh. Kemudian yang menurut yang aku dengar ya, kayak suka dibanding-bandingkan gitu dengan student lain yang mungkin dipekerjakan gitu. Kayak waktu itu aku baru pertama kali pakai MacBook ya, maaf ya. Oh, MacBook guys. Iya, aku baru pertama kali pakai MacBook. Udah lah. Terus aku nggak bisa pakai, aduh malu banget. Terus kayak sebentar banget, kayak 10 menit dan aku tuh udah cakap banget, kayak kemana-mana udah bisa gitu. Walaupun kayak aku nggak tahu kontrolnya di mana, digantikan dengan command gitu kan. Jadi kayak ya udah, aku terbiasa kemudian dan nggak makan waktu lama dan semuanya selesai. Aku bantuin staffnya scholarship gitu. Wow. Bantu apa tuh by the way? Kita bantuin masukin data mereka, misalnya mereka habis interview, mereka yang lulus gimana, mereka yang nggak lulus dipisahkan begitu. Jadi yang lulus aku bantu untuk menggabungkan, soalnya kayak dari biodatanya, kemudian hasil wawancaranya, kemudian penilaiannya itu berbeda letaknya. Jadi kita harus periksa kayak ini kayaknya orang Palestina deh gitu, ini kayaknya orang Myanmar deh, kayak Miss ini namanya nggak ada, tapi coba kamu lihat ini wajahnya mirip ke siapa. Jadi kayak sebenarnya saking banyak yang daftar ke AYU ya, dan beruntung banget kita salah satunya gitu loh. Jadi aku ketika masuk dan mencoba kayak bekerja juga, aku kayak wah ternyata aku dulu diginiin juga gitu loh. Kita benar-benar diperiksa kayak apakah dia benar-benar harus lulus atau enggak, atau ya enggak gitu loh, atau apakah mereka full atau cuman parsial gitu. Oh iya, ini menarik Kak Friska. Kak Friska kan pernah membantu scholarship units nih ya? Iya benar-benar. Nah kira-kira yang menjadi kriteria lulus atau enggak lulusnya di mana Kak Friska?
Apakah memang itu kan di sini kan rata-rata orang yang kuliah itu fully funded kan, ya, beasiswa full. Nah, kira-kira itu rata-rata Ya benar. ada yang keterima untuk full, ada yang setengah, bahkan ada yang nggak sama sekali. Itu faktornya apa Kak Friska? Dan kalau misalkan ada yang gagal misalkan ya, itu karena berkas kah, karena nggak eligible kah, atau karena apa by the way? Sebenarnya aku punya satu pengalaman nih, satu banget. Pernah diceritain sama Satu doang? Maksudnya ini yang paling ngedip, Ya, ini oke, paling oke, ngedip paling menurut dalam aku. ya, akhirnya. Jadi dia cerita ke Ya. bagian scholarship kalau pendapatan gabungan orang tuanya itu nggak cukup nggak cukup mencapai batas yang ditentukan. Jadi berarti dia keterima kan untuk batas full scholarship gitu kan. Nah, tapi pas dia nyampe di sini, dia malah diantar sama mobil yang kalau di Malaysia itu cukup mewah. Ini anak-anak lokal. Nah, cukup mewah di keluarga Malaysianya gitu loh. Jadi ditanyain ini mobil siapa gitu loh. Ternyata mobil orang tuanya. Berarti secara tidak langsung, walaupun ini bukan kesimpulan akhir, berarti dia mampu begitu. Kayak di saat semua orang lain, yang orang lain cuman punya mobil sederhana, karena emang di Malaysia itu common ya orang punya mobil begitu. Jadi dia punya yang mewah gitu. Jadi ditanyain sih kayak seharusnya ada yang lebih pantas dapat, tapi kamu ngebet pengen dapat full scholarship, itu yang nggak boleh gitu loh. Dan kamu ketahuan bohong gitu loh. Dan itu yang kayak mungkin yang menyebabkan tercabutnya beasiswa ya, tapi bukan tercabutnya pendidikan ya gitu. Jadi itu juga ekonomi gitu loh. Jadi pas wawancara nggak usah lah bohong-bohong. Kalaupun lebih sedikit, misalnya batas 4 juta nih. Nah, teman-teman kita banyak loh Fik yang 4,3 juta, 4,2 juta. Cuman dia jujur gitu. Dia punya tanggungan, orang tuanya punya kakak yang masih kuliah, dan ada yang belum lulus gitu. Dia juga harus ditanggung begitu. Jadi nggak usah bohong-bohong selama di itu, karena percaya deh, staff itu bukan pengalaman pertama dia wawancara kamu gitu. Dia tahu kamu bohong gitu. Apalagi kalau kamu punya bukti, dia punya bukti kalau kamu bohong, itu udah hancur, nggak usah gitu. Berarti guys, lebih tepatnya kalau wawancara tuh jujur ya? Ya jujur aja, kayak berarti ya kita emang nggak pantas dapat kalau emang nggak lulus gitu loh. Oke Kak Friska, 2 pertanyaan terakhir dari aku nih ya. Kak, di dalam semasa hidup di AIU, wow, bahasanya mention banget. Berapa ya? 1,6 bulan gak sih? Maybe. Ya, kita genapan 2 tahun lah ya, kurang lebih. Ya, udah kayak boleh lah. Ya, by the way, selama hidup Kak Friska, ada nggak sih problem paling besar yang pernah Kak Friska hadapi gitu? Mungkin di dalam hidup Kak Friska, entah itu mungkin ada problem dari luar atau dari dalam yang memang bisa membuat toksik banget lah buat Kak Friska. Kira-kira ada nggak sih masalah tersebut, dan bagaimana cara Kak Friska mengatasi masalah itu ataupun keluar dari masalah itu? Ada ternyata. Dan dari satu masalah yang menurutku gede ini, Gak apa-apa, lanjut aja. Ya dari satu masalah yang menurutku gede ini, aku menerima satu kelebihan baru dan satu kekurangan baru. Masalah apa sih Kak, kalau boleh tahu itu lebih spesifiknya? Aku bilang aja ya, Iya. intinya itu pertemanan. Oh, pertemanan. Itu menjadi masalah besar ya? Iya, ternyata. Wah, Hal sederhana dan aku bawa itu besar gitu. Nggak hanya imajinasi sederhana yang aku bawa besar, tapi juga masalah yang ternyata aku bawa ke diri aku. Ternyata aku overthinking, terus over yang bikin aku kayak over semua gitu loh. Kayak seharusnya aku nggak gitu, tapi ketika itu benar-benar terjadi di aku bertindak di luar nalar. Di luar, aku nggak pernah terpikir kalau aku bakal kayak gitu loh. Jadi ya udah, aku belajar bahwa ternyata harusnya aku juga nggak depends sama teman gitu loh, nggak terlalu bergantung. Kemudian juga untuk kelemahannya, yaitu kelemahan aku, ternyata aku tuh suka tergantung sama orang lain. Suka bergantung diri ya. Oke. Kira-kira cara nyelesainnya gimana itu? Pada akhirnya aku nggak temenan lagi sama beberapa orang itu. Maksudnya tuh nggak dekat, aku mutusin kayak gini, kayaknya aku nggak cocok sama teman-teman gitu, aku bilangnya gitu. Terus ya kita sering menerima, karena emang ada beberapa kepribadian yang bisa disatukan ya, kayak introvert, extrovert, atau ambivert bisa. Cuman ada yang even dia sama-sama introvert tapi beda banget, dan ketika justru kita bareng-bareng, kita nggak memberikan kebermanfaatan apapun ke diri kita, baik ke diri teman-teman itu gitu loh. Jadi aku pikir oke, ya udah, kita sendiri-sendiri aja gitu.
Maksudnya tuh lepas persahabatan tapi nggak pertemanan loh, Fik. Jadi ya udah lebih ke persahabatan deh kayaknya. Oke. Lingkar pertemanan yang kayak gitu, aku nggak suka. Oke. By the way Kak Friska, terakhir karena tadi udah ngobrol banyak ya. Kira-kira kalau lulus dari EA ini mau ngapain sih, rencana masa depan Kak Friska? Nah, balik lagi ke yang omongan aku tadi, aku bilang mimpi kan, aku masih punya mimpi di bisnis aku, mimpi di komunitas aku, mimpi di calon-calon buku aku juga. Calon buku. Jadi even nih tamat setelah ini kan aku berarti lulusan bisnis ya. Yang ya tetap berarti aku udah punya bisnis, tinggal mengembangkan bisnis itu dari ilmu yang aku dapat di sini gitu. Jadi nggak muluk-muluk sih gitu loh. Aku cuma mau mengembangkan aja apa yang udah aku punya, karena membangun hal baru tuh nggak mudah gitu loh. Aku tahu gimana rasanya gitu. Jadi daripada kita membangun hal yang baru yang nggak pasti, mending kita mengembangkan hal yang udah ada, kemudian membuatnya pasti gitu. Begitu. Jadi ya aku itu rencana yang menurut aku udah pas banget sih. Aku mengembangkan apa yang udah ada. Dan bukannya nggak mau ekspansi ke yang lain, yang maksudnya apakah ingin bekerja sebagai apakah ingin misalnya bekerja di perusahaan founder kita, mau, tapi kalau prefer dan rencana yang mana yang lebih aku suka itu yang ini gitu loh. Karena aku tipe orang yang nggak mau diatur. Nggak mau banget diatur gitu. Pengennya ngatur? Iya, bukan nggak gitu. Bukan pengennya ngatur, tapi pengennya tuh bebas ya, ekspresi sesuai apa yang aku mau gitu. Jadi nggak mau ada tekanan dari pihak ya, nggak mau gitu. Makanya ya, kadang tuh bebas, aku nggak mau deadline gitu. Yang mau ngasih deadline tuh cuma diri aku sendiri. Pokoknya ya udah selesai hari ini, oke. Tapi kalau orang lain yang ngasih nggak mau. Gitu. Jadi ya begitu aku. Oke. Closing statement Kak Friska. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, terima kasih. Kayak aku mungkin bukan the one yang terlalu menginspirasi, karena juga aku nggak berharap aku yang memberi inspirasi, tapi berharap teman-teman sendiri yang terinspirasi untuk cerita-cerita yang aku udah kisahkan begitu. Jadi aku cuman pesan, coba gitu untuk sesuatu yang kamu mau, coba action dulu sebelum ngomong, karena itu yang selalu aku praktekkan. Jadi orang-orang nggak tahu nih aku punya komunitas, baru kayak setelah aku batch berikutnya orang tahu. Jadi komunitas itu aku yang handle begitu. Orang-orang nggak tahu waktu pertama kali aku menulis. Jadi proses orang-orang nggak tahu, tapi orang-orang tahu aku nerbitin buku begitu. Jadi nggak perlu kayak aku mau nerbitin buku kayak tema apa, kan kita terlalu open yang bikin sebenarnya semangat kita untuk mengerjakan itu hilang gitu loh. Termasuk juga dalam hal baca buku. Aku nggak pernah post buku sebelum aku selesaiin halaman terakhirnya. Karena habis aku post, aku suka kayak ya udah orang juga tahu aku udah baca gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya biasakan untuk take action dulu dan tolong dikurangi ngomongnya. Biasakan take action dan kurangi banyak omongnya ya, gitu. Take talk, let's do more. Yes. Iya, gitu. Oke, by the way itu tadi ya guys, closing statement dari Kak Friska. Terakhir Kak Friska mungkin bisa tadi terakhir mulu. Enggak, maksud aku baik, siap. mempromosikan bukunya Kak Friska atau bagaimana. Jangan lupa juga untuk ajak teman-teman untuk nonton video ini dan subscribe channel YouTube Abdurrahman Gofiki. Silakan Kak Friska. Oke, jadi ini nih bukan komunitas, tapi ini project yang terpisah yang aku persembahkan untuk teman-teman Persatuan Pelajar Indonesia di Al-Bukhari International University. Ada 26 kontributor, teman-teman bisa mesennya di Shopee, tinggal ketik Juang Tak Berujung, ntar muncul sendiri. Jadi perlu dijelasin nggak isinya apa dikit? Boleh. Nah, jadi isinya itu tentang perjuangan kita dari mulai pendaftaran, cara-cara daftar, mulai dari persiapan berkas sampai pengalaman berharga yang teman-teman kita udah alami di sini. Jadi ini nggak serta-merta tentang pengalaman, tapi juga pelajaran yang bisa dibaca oleh semua umur. Tentang orang tua yang nggak harus memaksakan kehendaknya untuk anaknya menjadi PNS misalnya. Tentang kakak yang nggak harus kayak adiknya harus menjadi ini, apa yang dia mau, atau menjadi pelarian karena dia nggak bisa masuk ke jurusan tertentu misalnya. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman, nggak hanya untuk yang mau daftar. Yang di sini juga lengkap sampai kayak isi koper teman-teman pas keberangkatan apa juga di sini juga kita jelaskan hal-hal yang nggak perlu teman-teman bawa sehingga tidak memberatkan bagasinya entar begitu. Oke, silahkan kalau mau membaca, kayak emang direkomendasikan sekali karena
ya kita berbagi banyak hal di sini, dan teman-teman, aku benar-benar mau teman-teman menerima kebaikan dari buku ini. Terima kasih. Subscribe. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Vicky, namanya apa? Abdurrahman Gofiki. Abdurrahman Gofiki. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Friska atas waktunya. Jadi guys, hari ini aku udah ngobrol sama Kak Friska, banyak banget inspirasi, pengalaman yang udah kita dengar tadi ya sama-sama. Dan memang setiap orang itu tentunya mempunyai mimpi, dan bagaimana cara orang mewujudkan mimpi tersebut itu tentunya memiliki jalan yang berbeda-beda guys. Dan perlu diketahui, setiap orang juga memiliki jalan kesuksesan masing-masing, tidak harus sama, tetapi tetap fokus pada diri sendiri, jangan terlalu fokus kepada orang lain, dan jangan mendengarkan celotehan ataupun nyinyiran dari orang lain. Oke, buktikan kepada orang lain bahwasannya kita bisa. Oke. Kita bisa dengan cara kita. Kita bisa dengan cara kita. Vicky dengan begini, aku dengan begini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami untuk sesi vlog kali ini. Pokoknya jangan lupa untuk stay terus di channel YouTube Abdurrahman Gofiki. Share sebanyak mungkin. Thank you Kak Friska. Makasih Vicky. Thank you. Makasih banyak udah Thank you mengundang. semuanya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau misalkan ada salah, mohon dimaafkan. Dimaafin kok. Dimaafin ya. Oke guys, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Berisik. Aduh. Cut dulu kan.